Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulki Siti Hajar Rajaini. Saya dari program Doktor Pendidikan Untirta, jurusan Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Human Performance Improvements atau yang biasa disingkat sebagai HPA atau peningkatan kinerja manusia. Dan saya memilih subtopik yang ketiga pada chapter 1 yang berjudul HPA Competencies and Output. Apakah HPA itu? Yaitu proses sistematis untuk menemukan dan menganalisis kesenjangan kinerja manusia yang penting, merencanakan perbaikan kinerja manusia di masa depan, merancang dan mengembangkan intervensi yang hemat biaya dan dapat dibenarkan secara etis untuk menutup kesenjangan kinerja, menerapkan intervensi, dan mengevaluasi hasil keuangan dan non-keuangan. Rothwell tahun 2000. Apakah definisi dari kompetensi? Yaitu kemampuan internal yang dibawa orang ke pekerjaan mereka. Mereka dapat diekspresikan dalam rangkaian perilaku di tempat kerja yang luas, tanpa atau bahkan tak terbatas. McLagan 1989. Kompetensi ini dapat diklasifikasikan secara luas, yaitu kompetensi teknis dan non-teknis. Kompetensi teknis disebut sebagai kompetensi khusus, seperti contoh peran analis. Sedangkan kompetensi non-teknis adalah kompetensi yang lebih bersifat umum dan berlaku di seluruh aktivitas HPA. Kompetensi non-teknis ini terkadang disebut sebagai kompetensi inti, dan ada 16 kompetensi utama atau sebagai kompetensi inti yang mana mereka penting untuk semua peran, seperti peran analis, peran spesialis intervensi, peran manajer perubahan, dan evaluator, dan juga di semua langkah dalam proses peningkatan kinerja manusia. Ada 16 kompetensi inti, yaitu terdiri dari 1. Industry awareness, yaitu memahami visi, strategi, tujuan, dan budaya suatu industri, menghubungkan intervensi peningkatan kinerja manusia dengan tujuan organisasi. Yang kedua, keterampilan kepemimpinan, yaitu mengetahui cara memimpin atau mempengaruhi orang lain secara positif untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan. Ketiga, keterampilan hubungan interpersonal, yaitu bekerja secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kesadaran dan pemahaman teknologi, yaitu menggunakan teknologi yang ada atau baru dan berbagai jenis perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kelima, keterampilan memecahkan masalah, yaitu mendeteksi kesenjangan kinerja dan membantu orang lain menemukan cara untuk menutup kesenjangan kinerja di masa depan atau di masa sekarang. Kemudian yang keenam, pemikiran dan pemahaman sistem, yaitu mengidentifikasi input, throughput, dan output dari subsistem, sistem, atau suprasistem dan menerapkan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja manusia. Yang ketujuh, pemahaman kinerja, yaitu membedakan antara kegiatan dan hasil, mengenali implikasi hasil dan konsekuensi. Kemudian yang kedelapan, pengetahuan tentang intervensi, yaitu mendemonstrasikan pemahaman tentang banyak cara agar kinerja manusia dapat ditingkatkan dalam pengaturan organisasi, menunjukkan bagaimana menerapkan intervensi peningkatan kinerja manusia tertentu untuk menutup kesenjangan kinerja yang ada atau yang diantisipasi. Kemudian yang kesembilan, pemahaman bisnis, yaitu mendemonstrasikan kesadaran akan kerja bagian dalam fungsi bisnis dan bagaimana keputusan bisnis itu mempengaruhi hasil kerja finansial atau non-finansial. Kemudian yang ke-10 yaitu pengertian organisasi, yaitu bagaimana melihat organisasi sebagai sistem dinamis, politik, ekonomi, dan sosial yang memiliki banyak tujuan. Yang ke-11, keterampilan negosiasi atau kontrak, yaitu mengorganisir, menyiapkan, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh vendor, pekerja sementara, atau agen outsourcing. Yang ke-12, buy-in atau advocacy skills, yaitu membangun kepemilikan atau dukungan untuk perubahan di antara individu kelompok dan pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak.
13. Keterampilan mengatasi, yaitu membangun atau mengetahui bagaimana menghadapi ambiguitas dan bagaimana menangani stres akibat perubahan dan dari berbagai makna atau kemungkinan. Kemudian 14. Kemampuan untuk melihat gambaran besar, yaitu melihat melampaui detail untuk melihat tujuan dan hasil yang menyeluruh. Ke-15, keterampilan konsultasi, yaitu memahami hasil yang diinginkan pemangku kepentingan dari suatu proses dan memberikan wawasan tentang seberapa efisien dan efektifnya hasil tersebut dalam dicapai. Dan yang terakhir yaitu yang ke-16, keterampilan manajemen pokok proyek, yaitu perencanaan, penetapan biaya, pengorganisasian, sumber daya, dan pengelolaan proyek yang kompleks. Saya akan memberikan contoh konkret penerapan HPA di sekolah karena kebetulan saya adalah guru di SMA Negeri 3 Kota Serang. Dan untuk peningkatan kinerja guru dalam upaya memajukan mutu pembelajaran di SMA Negeri 3 Kota Serang ini, sebagai profesi penting dalam pendidikan, seorang guru itu diharuskan mampu menunjukkan bahwa kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berkaitan dengan salah satu penyebab utama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yakni rendahnya kinerja guru. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu rendahnya kedisiplinan kerja guru yang nantinya akan berimbas terhadap mutu kelulusan peserta didik yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Nah, di saat akan menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional, ada 7 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu guru sebagai sumber belajar. Kedua, guru sebagai fasilitator. Ketiga, guru sebagai pengelola. Keempat, guru sebagai demonstrator. Kelima, guru sebagai pembimbing. Keenam, guru sebagai motivator. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Tetapi, guru juga memiliki kendala dalam meningkatkan kinerja guru, yaitu adanya kejenuhan dengan rutinitas yang monoton, di mana guru selalu melakukan kegiatan belajar mengajarnya dari hari ke hari dengan kegiatan yang kurang lebih hampir sama dan menghadapi murid yang sama pula. Kemudian, bila kejenuhan itu muncul, maka akan berdampak pada kreativitas dan kinerja guru dalam menjalankan tugasnya. Dan selanjutnya ada juga kendala peningkatan mutu pembelajaran, yaitu berupa kurangnya fasilitas guru dengan mata pelajaran yang diampu, seperti fasilitas ruang kelas jumlahnya yang terbatas, perpustakaan, alat praktik bahasa, alat praktik IPS, alat praktik matematika, dan juga ruang komputer yang dapat menghambat proses pengajaran karena ada juga siswa yang belum terlalu bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas mutu pendidikan. Oleh sebab itu, seorang guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Dan juga guru harus bisa memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk kelancaran suatu proses belajar mengajar. Nah, ada 2 strategi yang penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru, yaitu 1 dengan pelatihan dan 2 dengan motivasi kinerja. Maka dengan pelatihan outputnya itu dapat membuat rendahnya kemampuan guru dan motivasi kerja itu semakin meningkat sehingga dapat menangani rendahnya semangat dan gairah kerja. Intensitas ini penggunaannya tergantung pada kondisi guru itu sendiri. Bahkan jika memang diperlukan, keduanya ini dapat digunakan secara simultan. Baik, demikianlah pemaparan penjelasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.